Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aldi Akbar, eh, kelas IF3A dari Politeknik Bandung, jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang stack menggunakan Global Linguist. Untuk pengerjaannya sendiri, mungkin sedikit saja. Apa itu stack? Stack itu merupakan suatu tumpukan atau suatu data linear yang menyimpan item dengan cara last in atau first out, atau singkatannya LIFO atau first in atau first out itu. Jadi last in atau first out itu kadang bisa disebutkan LIFO. Kemudian kalau kebalikannya first in atau first out itu singkatannya bisa familiar dengan disebut filo. Kemudian kata tumpukan, elemen baru ditambahkan setelah satu ujungnya dengan elemen dihapus dari ujung yang itu saja. Kemudian operasi memasukkan dan menghapus untuk stack di sini yaitu disebut push atau pop. Kemudian ini ada penyisipan data, penghapusan terjadi di ujung yang sama. Jadi itu dikasihnya kayak gini. Ini ada empty stack, data yang kosong itu gak ada isinya. Kemudian kita akan dimasukkan dengan menggunakan cara stack. Itu data satu itu masuk. Kemudian ketika sudah masuk datanya, kita akan masukkan lagi satu data 2 masukkan masuk. Itu menumpuk dari di atas angka 1. Kemudian ingin masukkan data 3 setelah terisi data 1 dan 2, dan ketika data 3 ini dimasukkan, itu data 3 di atas 1 dan 2, maka 3 masuk. Nah, jika kita ingin di nge-push mau nge-pop dari angka 2 dari angka 3 misalnya dari angka 3, maka dari itu kita data 3 itu di-push ke atas. Dan jika kita ingin nge-pop data 2, maka otomatis data 2 gak bisa keluar begitu saja, tapi harus melewati langkah mengeluarkan dulu yang data yang ketiga. Maka dari itu ketika yang melakukan data 3 dikeluarkan dulu dan kemudian 2 dikeluarkan. Kayak itu, meskipun sama angka 1, ketika angka 1 ini dikeluarkan, maka data 3 dikeluarkan, data 2 dikeluarkan dulu, maka data 1 bisa dikeluarkan. Karena itu yang namanya stack itu seperti itu. Yang tadi LIFO atau filo. Mungkin tidak lama, kita lanjut saja ke programnya. Di sini saya udah membuat program untuk stack menggunakan global linguist. Itu saya akan menjelaskan tentang stack dengan global linguist. Untuk library-nya di sini ada IOStream untuk memasukkan input dan outputnya tentunya. Kemudian ada kelas dengan node stack kuku. Kemudian apa ya, yang memiliki objek publiknya itu ini, antaranya ada variabel data user dengan tipe data integral. Kemudian ada node stack kuku pointer dengan namanya itu next, kemudian dan pref, yang mana next pref itu bawahnya dari kata next itu kan ke kanan, kalau pref itu ke kiri. Kemudian di sini ada parameter formal dengan namanya itu masuk. Kemudian masuk dalam data usernya itu masukkan 0 PTR kepada next dan 0 PTR nya masukkan kepada pref. Kemudian ini terdapat kelas dengan nama stack DLL. Yang di dalamnya itu terdapat
terdapat dua objek, ada private dan public. Artinya ya, ini private, kemudian ini ada public. Di dalamnya itu ada non-static tuku pointer dengan nama top, non-static tuku pointer dengan nama notebook, non-static tuku pointer dengan nama print, dan non-static tuku pointer dengan nama cadang. Kemudian ada variabel dengan nama batas menuju ke integer. Kemudian variabel data yang memiliki nilai 0 ke integer. Kemudian masuk ke public. Karena ini memiliki programnya masing-masing, jadi langsung ke saja ya, lanjut ke sini. Pertama ada void start DLL itu double list. Init itu namanya inisialisasi ya. Misalnya init itu maksudnya itu inisialisasi. Kemudian start DLL, attack DLL itu untuk konstruktor, untuk mengambil data kapasitas ke user ya. Kemudian yang di input mendeklarasi user kepada kapasitas array untuk start DLL sendiri. Kemudian ada destruktor, ini yang destruktor DLL untuk menggunakan array, kalau nggak salah ya. Kemudian ada state kosong untuk menjadi apa ya, sebagai tanda jika array, kalau antriannya itu ya kosong. Kemudian ini juga sebagai tanda kalau antrian atau arraynya itu penuh. Kemudian di sini ada push. Push ini memiliki parameter formal dengan nama masuk. Ini tuh untuk menambahkan data yang dimasukkan user ke array stack DLL, dengan syaratnya itu harus mencek kondisi. Nah, jika kosong dengannya itu true, jadi user bisa menambahkan data ke antrian start double list atau DLL ini. Dan jika false, user tidak bisa menambahkan data lagi. Dan kemudian di sini ada bulldog. Kemudian di sini ada bull pop yang memiliki parameter referensi dengan nama ini keluar, yang ketika kondisi tidak full dia true. Maka user bisa menghapus atau mengambil data antrian atau array start DLL. Kan jika kosong dia akan false. Next saja. Void cetak itu untuk mencetak antrian array data dalam stack DLL. Kemudian ada in menu. In menu ini untuk menampilkan pilihan untuk user, kemudian menambahkan data dalam bentuk angka, atau menghapus atau mengambil data juga dalam bentuk angka, dan keluar program. Inputan user akan disimpan pada variabel in masuk dan ada return.
kemudian masuk pada program utama. Di sini ada struct DLL, yaitu kelas dengan nama data, kemudian memanggil function if, lalu mendeklarasi variabel pilihan dengan input masuk dengan data in, kemudian masuk pada ulangan the while yang programnya itu berjalan dulu, baru melakukan cek kondisi pada akhir. Di sini ada function menu yang memiliki return value dan nilai tersebut dimasukkan pada variabel pilihan. Kemudian di dalamnya dibuat program pilihan switch yang ketika user memasukkan angka 1, maka akan menambahkan data angka ke antrian atau array di stack dan menampilkan data stack itu. Kemudian ketika user memasukkan angka 2, maka komputer akan mengeluarkan data angka atau antrian array di stack dan menampilkan data stack ke layar. Ketika user memasukkan angka 3, maka program akan berhenti atau berakhir. Nah itu, maka kita akan coba. Udah saya akan memasukkan angka 3, kemudian masukkan pilihan, masukkan data user, data bilangan 3 berhasil masuk. Kemudian di sini saya akan mengeluarkan data user. Data user ini berhasil dikeluarkan, berarti sekarang antrian kosong. Kemudian saya akan memilih keluar, maka program berhenti. Baik, terima kasih penjelasan dari saya segitu.